Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Lahan kosong di ujung landasan Bandara Mopah, Merauke terbakar. Cemburu pacarnya selingkuh, seorang pemuda tega menganiaya temannya hingga tewas. Tuntut manajemen buka akses ke kota Timika, ratusan karyawan kembali blokade jalan di Mil 72. Ratusan karyawan PT Freeport Indonesia kembali berunjuk rasa meminta manajemen dan Satgas COVID-19 membuka akses ke kota Timika. Unjuk rasa digelar sejak Senin pagi hingga Selasa sore kemarin di Mil 72. Ratusan karyawan juga memblokade jalan utama dari kota Timika ke distrik Tembagapura. Satgas COVID-19 Mimika sejak bulan lalu membatasi karyawan dari Tembagapura masuk ke kota Timika karena Tembagapura merupakan daerah zona merah COVID-19. Hal itu membuat ratusan karyawan PT Freeport yang bekerja di kawasan tambang Tembagapura tak bisa bertemu keluarganya di kota Timika. Secara prinsip aspirasi boleh masuk, nanti berdiskusikan secara teknis bagaimana biar untuk bisa jalan terbaik bagi semua. Dari teman-teman tahu kan kita mulai dengan COVID itu sejak bulan Februari ya. Februari sudah ada case, lalu Maret ada batasan dan itu kan sesuai protokol kesehatan ya. Jadi proses itu kemudian dievaluasi oleh manajemen dan sampai hari ini kalau ada aspirasi saya kira itu wajar saja karena bagaimanapun juga orang bekerja di tempat yang sangat remote sekali dan itu dicatat baik. Kami sudah rapat dengan manajemen PT Freeport, pemerintah dan Forkopimda bahwa kita sepakat bahwa apa yang tuntutan oleh karyawan itu kita respon. Kami undang Freeport dan kita sudah sepakat. Ternyata Freeport memang sudah lebih awal mereka sudah terima itu yang tuntutan mereka. Cuma belum buka, mungkin karyawan masih emosi atau apa sehingga mereka tidak terima begitu. Sehingga hari ini kita sepakat bahwa Freeport siap untuk dua hal itu kita akan selesaikan. Seperti Sementara itu Kapolres Mimika AKBP Era Adinata berharap dengan adanya kesepakatan antara Satgas COVID-19 dan manajemen PT Freeport, karyawan dapat membuka kembali blokade jalan yang telah dilakukan selama 2 hari. Kita hari ini rapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Adapun permasalahan intinya dari Pak Bupati dari kesepakatan sudah meminta PT Freeport untuk memfasilitasi tapi tetap sesuai dengan protokol COVID, yaitu jumlah bisnya sesuai dengan 5 bis dan jaga jarak. Dan masalah PCR dianjurkan diarahkan untuk menggunakan rapid saja, jadi tidak perlu PCR sehingga tidak memperlambat proses. Untuk tuntutan masalah insentif, Pak Bupati sudah meminta agar PT Freeport memberikan insentif pada mereka, tapi sesuai dengan kemampuan dari PT Freeport tersebut. Diharapkan ya, demo yang dilaksanakan ini kita sudah toleransi, ya, apalagi demonya tidak ada korlap, ya, diharapkan dengan mudah permintaan dari Bapak Bupati kepada PT Freeport ini diharapkan para pendemo bisa membuka akses sehingga semuanya bisa sesuai yang diminta oleh pendemo dan dari operasional PT Freeport tetap jalan. Dalam pertemuan manajemen PT Freeport, Satgas COVID-19 Mimika dan Kapolres Mimika disepakati karyawan yang ada di Tembagapura bisa turun ke kota Timika dengan protokol kesehatan yang ketat, yaitu harus melakukan tes cepat COVID-19. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Pekan depan KPUD Merauke akan membuka pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Pilkada Merauke tahun 2020.
KPUD meminta seluruh pasangan calon tidak membawa pendukung yang bisa membuat kerumunan. Dalam instruksi KPU Pusat, seluruh calon yang mendaftar ke kantor KPUD hanya didampingi keluarga dekat seperti istri. Calon kepala daerah tidak diizinkan membawa massa dalam pendaftaran nanti. Nah, diharapkan proses tahapan pendaftaran ini mari kita kawal bersama-sama. Walaupun ada hal-hal yang kemudian timbul gejolak masyarakat, saya pikir dari pihak keamanan juga kemarin kita sudah lakukan koordinasi dengan pihak Polres bahwa mereka tetap siaga terkait dengan agenda nasional yang akan berjalan khususnya untuk pendaftaran di KPU tanggal 4 nantinya. Dan tentunya sudah ada petunjuk-petunjuk teknis daripada KPU RI terkait dengan mekanisasi untuk pendaftaran gitu, yang tentunya sesuai dengan protokol kesehatan daripada COVID-19. Intinya bahwa mereka datang tidak terlalu gerombolan orang, ada beberapa orang yang mendampingi dari pasangan calon dengan didampingi oleh partai koalisi yang memang berapa orang saja yang ditunjuk untuk masuk untuk kemudian kita melaksanakan pendaftaran. KPUD Merauke juga akan meminta tambahan personil pengamanan kantor KPUD Merauke saat pendaftaran calon kepala daerah dibuka tanggal 4 hingga 6 September mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Jelang pendaftaran calon kepala daerah dalam Pilkada serentak tahun 2020, Kapolda Papua minta seluruh Polres mengantisipasi teror penembakan dari kelompok separatis. Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Paulus Waterpau usai mengikuti sertijab sejumlah pejabat di Mapolda mengatakan meski hanya 11 kabupaten yang menggelar Pilkada serentak, tapi pihaknya justru mewaspadai 29 kabupaten. Pada bulan Desember ini kita akan mengawal proses pesta demokrasi, yakni Pilkada serentak di 11 kabupaten. Perlu segera dilakukan antisipasi terhadap ancaman yang berpotensi mempengaruhi dalam pilkada dan pelaksanaan pilkada di Provinsi Papua. Di antaranya, yang pertama gangguan oleh kelompok kriminal bersenjata dan kelompok separatis politik. Kedua, proses pendaftaran pasangan calon atau paslon dan tahapan-tahapan hingga kampanye yang berpotensi terjadinya konflik sosial. Yang ketiga, terus meningkatnya jumlah positif COVID-19 khususnya di Provinsi Papua yang kalau tidak salah saat ini kita sudah berada pada posisi 5 besar ya. Polda Papua dan Kodam 17 Cendrawasih menyiapkan 2.755 personil untuk mengamankan Pilkada serentak 9 Desember mendatang. Dalam Pilkada serentak 9 Desember mendatang ada 11 kabupaten yang ikut dalam pesta demokrasi 5 tahunan tersebut, yaitu Kabupaten Nabire, Bovendigul, Yahukimo, Supiori, Yalimo, Asmat, Mambramoraya, Pegunungan Bintang, Waropen, Merauke, dan Kerom. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Tingginya kasus pencurian kendaraan bermotor di Mimika membuat Satuan Lalu Lintas Polres Mimika terus menggencarkan razia kendaraan. Razia kendaraan dianggap efektif karena langsung menyasar kendaraan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan yang sah. Razia yang digelar di Jalan Budi Utomo itu selama 1 jam berhasil menjaring 20 unit motor yang tidak memiliki kelengkapan dokumen kepemilikan kendaraan. Kegiatan sipil hari ini kita utamakan yang dilihat secara kacamata itu pelanggaran sepertinya menggunakan geleng dan juga kelengkapan
kemudian kita memberikan teguran juga kepada orang-orang yang tidak memakai masker, karena sementara kita di Timika ini masih dalam keadaan COVID. Jadi disampaikan bahwa harus memakai masker dan mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, kemudian jaga jarak dan mencuci tangan. Kan itu 3 aja yang utama dari protokol kesehatan. Kemudian yang kelengkapan kendaraan itu sepertinya helm dengan kaca spion, terutama lampu racing yang sudah beberapa hari perintahkan kita dari pimpinan, terutama Kapolres, menyampaikan bahwa apabila ada yang menggunakan lampu racing ditangkap, karena selama ini masyarakat sudah resah dengan bunyi-bunyi lampu racing ini. Selain menilang kendaraan yang melanggar aturan, polisi juga menghimbau pengendara memakai masker dan menjaga jarak fisik saat beraktivitas di luar rumah. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Deli mengucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, dan wanyambe.